Hades dan Persephone. Mendengar nama mereka, kita pasti teringat dengan sarapan pagi nasi goreng buatan emak kita. Kisah cinta mereka pernah mengakibatkan bumi mengalami kekeringan. Hades adalah dewa yang menguasai Underworld, dunia orang mati. Karena saat Olympians menang melawan Titans, mereka ini kan menarik undian untuk membagi wilayah. Nah, Hades mendapatkan wilayah Underworld. Hades memiliki nama Romawi yaitu Pluto. Sebagai penguasa Underworld, Hades digambarkan sebagai sosok yang suram dan mengerikan. Di Underworld, Hades memiliki peliharaan namanya Cerberus, anjing berkepala 3, yang menjaga pintu gerbang masuk Underworld. Dia tidak akan membiarkan jiwa siapapun keluar dari Underworld. Dan jangan anggap karena Hades penguasa Underworld, berarti dia adalah dewa kematian. Karena dewa kematian itu udah ada, namanya Thanatos. Hades adalah dewa yang tidak tinggal di Olympus, melainkan tinggal di istana gelap di Underworld. Dan Hades ini adalah dewa yang paling kaya karena emas, perak, dan lain-lain itu ada di sana, di Underworld. Karena Hades adalah dewa menakutkan yang tidak pernah meninggalkan kerajaannya, hanya sedikit mitos tentang dia dalam sumber-sumber Yunani kuno. Dan mitos yang paling dikenal adalah penculikan Persephone yang dilakukan oleh Hades. Persephone adalah putri dari Zeus dan Demeter, dewi kesuburan. Bersama dengan ibunya, Persephone juga dikenal sebagai dewi kesuburan, yang memberikan berkah kepada umat manusia dalam wujud hasil bumi, panen. Pada saat Persephone bermain-main di padang rumput bersama para nymph, atau bahasa Indonesianya nimfa. Nimfa ini adalah peri. Pada saat itu juga Hades keluar dari Underworld, karena ingin melihat-lihat keadaan bumi. Dan Hades melihat Persephone dan langsung jatuh cinta kepadanya. Tapi Persephone nggak mau, dia menolak. Jadi Hades berencana untuk menculik Persephone, dan dia sudah mendapatkan izin dari ayahnya, Zeus. Nah, pada saat Persephone bermain-main dengan para nimfa, lebih tepatnya nimfa laut, dia melihat bunga narcisus kuning yang indah. Dia memanggil teman-temannya untuk menemaninya ke tempat bunga itu. Tetapi mereka nggak bisa, karena mereka nimfa laut. Kalau mereka ada di darat, nanti mereka bisa mati. Karena itu, Persephone memutuskan untuk pergi sendiri dan memetik bunga itu. Namun, bunga itu adalah rencana dari penculikan Hades. Bunga itu adalah sebuah umpan. Jadi, ketika Persephone memetik bunga itu, muncul lubang kecil dari tempat dia memetik bunganya. Kemudian lubangnya makin membesar dan Hades muncul. Kemudian menculik Persephone dan membawanya ke Underworld. Di Underworld, Persephone diperlakukan dengan sangat baik. Karena Hades itu digambarkan suram, seram, dan mengerikan, dia nggak menduga kalau Hades itu rupanya baik banget di depan orang yang dia suka. Mungkin. Nah, lama-kelamaan Persephone juga jatuh cinta sama Hades. Sementara itu, ibunya Persephone, Demeter, merasa kehilangan putrinya. Dia putus asa dan mencari putrinya bersama Dewi Heket. Dewi Heket ini sebenarnya tahu apa yang terjadi, dan setelah beberapa hari mencari, dia memberitahu kebenarannya kepada Demeter. Mengetahui hal itu membuat Demeter sangat marah, karena suaminya, Zeus, bersekongkol dengan Hades untuk menculik putrinya. Jadi dia pergi lagi mengembara dan mengabaikan tugasnya sebagai dewi kesuburan. Ini mengakibatkan kekeringan yang dahsyat di bumi. 1 tahun berlalu, para dewa mulai khawatir kalau seperti ini terus umat manusia akan musnah. Zeus mengirim para dewa atau dewi satu persatu untuk membujuk Demeter kembali, tapi tidak ada yang berhasil. Zeus gak punya pilihan lain, jadi dia mengirim Hermes untuk membujuk Hades agar mengembalikan Persephone. Hades menurut. Cuman sebelum dia melepaskan Persephone, dia memberi Persephone buah delima untuk dimakannya, dengan tujuan kalau Persephone pasti akan kembali kepada Hades. Ketika Persephone kembali ke ibunya, Demeter, dia ditanya oleh ibunya apakah dia memakan buah apapun saat di Underworld. Persephone menjawab iya, bahwa dia memakan buah delima yang diberikan oleh Hades kepadanya. Demeter langsung merasa hancur, karena dia tahu kalau memakan buah dari Underworld, sekarang putrinya akan terikat ke Hades dan Underworld selamanya. Nah, sekarang kedua belah pihak tidak punya pilihan lain selain saran dari Zeus, yaitu Persephone akan menghabiskan waktu setengah tahun di Underworld bersama suaminya Hades, dan setengah tahun sisanya ikut bersama ibunya Demeter di Olympus. Banyak bangsa Yunani yang percaya kalau musim itu terjadi karena cerita ini. Ketika Persephone bersama Hades di Underworld, Demeter mengabaikan tugasnya sebagai dewi kesuburan, jadi tanaman sulit untuk tumbuh. Nah, ini adalah musim gugur dan musim dingin. Dan ketika Persephone ada di Olympus bersama Demeter, Demeter pun menjalani tugasnya dan tanaman pun tumbuh subur. Ini adalah musim semi dan musim panas. Hades pun mati di tangan Kratos dalam game God of War 3. Dalam game ya.
dalam game. Oke, terima kasih udah nonton. Kalau ada yang kurang atau ada yang salah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di next video.